Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian kita yang sebelumnya, di mana masih membahas tentang rahasia di balik kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini akan membahas tentang bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan isyarat bahwa maksiatnya seorang mukmin itu ada beberapa tempat, ada beberapa kondisi. Bismillahirrahmanirrahim, kalimat basmalati arba'un, kalimat basmalah itu ada 4. Bismillahi, Allahi, Ar-Rahmani, dan Ar-Rahimi. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, orang itu tidak akan mempan digoda oleh setan. Karena setan telah menyampaikan bahwasanya setan akan mendatangi manusia dari depan, mendatangi manusia dari belakang, mendatangi manusia dari kanan, dan mendatangi manusia dari kiri. Itulah kenapa fa'atahumullahu ta'ala hadhil kalimatil arba'ah. Ini kenapa Allah memberikan kepada manusia yang muslim 4 kata ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Li'alla tadurrahum waswasatuhu, agar waswasnya setan itu tidak membahayakan manusia. Ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim mau melakukan apapun, maka pada saat itu tidak berbahaya setan terhadap manusia. Kenapa? Sudah dibentengi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, jangan sampai kita lupa setiap sesuatu kita lakukan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu gimana kalau seandainya lupa? Udah makan, tinggal dikit, terus lupa kita baca basmalah, maka baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Artinya dengan nama Allah yang pertama dan yang terakhir, awalnya dan akhirnya. Maka apa yang kita makan tadi, umpamanya setan ikut makan, maka pada saat itu setan menjadi kepanasan. Tidak akan sanggup dia. Kenapa? Makanannya dipenuhi dengan barokah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lupa Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, kan bisa saja kita lupa, bisa saja kita nggak ingat pada saat kita mau makan, tinggal sesuap baru ingat, oh iya belum baca basmalah, langsung baca bukan Bismillahirrahmanirrahim tapi Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ketika kita mengucapkan seperti itu, setan tidak bisa berkutik apa-apa di hadapan kita. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian isyarat yang kedua tentang rahasia Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ila anna ma'asyal mu'minina fi arba'ati aujahin, bahwa maksiat seorang mukmin itu ada 4 posisi. Seseorang mau bermaksiat biasanya pada 3 tempat inilah dia bermaksiat. Kapan itu? Pertama, fisyirri, pada saat dia sendirian, pada saat dia sembunyi-sembunyi. Ada orang itu maksiat, dia berani maksiat tapi sembunyi-sembunyi maksiatnya. Ketika ada orang dia tidak berani maksiat, tetapi ketika nggak ada orang dia berani maksiat. Ketika dilihat orang dia nggak berani maksiat, tapi ketika orang tidak melihatnya ia berani melakukan maksiat. Maka maksiatnya orang seperti ini karena takut dilihat orang, bukan takut kepada Allah. Kalau ia takut kepada Allah, dimanapun ia berada, Allah pasti melihat. Ketika dia sadar, Allah pasti melihat, nggak jadi dia melakukan maksiat. Yang orang seperti ini, maksiat di tempat sembunyi-sembunyi seperti ini, karena ia merasa manusia tidak melihatnya, sehingga ia leluasa melakukan kemaksiatan. Maka orang yang melakukan maksiat,
Orang mukmin yang melakukan maksiat posisinya ada 3 tempat. Yang pertama adalah di tempat ia sembunyi-sembunyi. Dia melakukan maksiat lantaran ia sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, lalu ia melakukan maksiat. Kemudian yang kedua, fil alaniyati, di tempat terang-terangan. Orang seperti ini jangankan dengan Allah, dengan manusia aja nggak takut dia. Kalau dengan manusia aja nggak takut, apalagi dengan Allah. Kalau dengan Allah saja nggak takut, apalagi dengan manusia yang derajatnya lebih rendah dari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kepada Allah saja dia tidak takut, apalagi kepada manusia. Sehingga ada orang yang bermaksiat itu di tempat terang-terangan. Orang banyak ada di situ. Ia pergi ke bar, di mana di bar itu orang banyak, akhirnya dia minum-minum, mabuk-mabuk, berjudi, main perempuan, semuanya orang bisa melihatnya. Itu namanya maksiat di dalam terang-terangan. Orang banyak melihat, dia tidak takut sama sekali. Apalagi hanya dengan Allah yang ketika Allah menegur dia tidak mendengarnya. Kalau manusia menegur, mungkin dia akan takut. Umpamanya gini, ketika seseorang melakukan maksiat terang-terangan di tempat karaokean, dan di tempat karaokean itu dia mabuk-mabuk, sementara tempat karaokean itu dekat masjid, umpamanya begitu. Akhirnya orang masjid itu marah karena masjidnya terganggu. Lalu jamaah masjid geruduk ke tempat karaokean itu. Lalu orang-orang yang di situ dilabrak oleh orang-orang yang ada di masjid itu supaya berhenti, jangan melakukan maksiat. Maka akhirnya dia takut kepada orang-orang yang datang dari masjid itu. Ini masih lumayan karena takut kepada orang. Ini sama sekali nggak takut kepada orang. Ini maksiat terang-terangan supaya dilihat oleh orang. Maka orang yang seperti ini kemaksiatannya fil alaniyati, kemaksiatannya secara terang-terangan. Maka ketika seseorang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, inilah salah satu di antara tempat kemaksiatannya orang mukmin. Kemudian tempat maksiat yang berikutnya adalah fil laili, di malam hari. Ada orang di siang hari tidak bermaksiat, tapi di malam hari dia bermaksiat. Kenapa? Karena kesempatannya ia melakukan maksiat itu hanya di malam hari. Lalu ada juga orang yang bermaksiat itu hanya di siang hari. Di malam harinya tidak, tapi di siang harinya dia melakukan kemaksiatan. Maka orang yang seperti ini, ketika dia melakukan maksiat tapi sebelumnya ia ingat kepada Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka dia bisa terhindar dari 4 tempat maksiat ini. Ada maksiat itu hanya saat dia sembunyi-sembunyi, ada juga saat terang-terangan, ada juga saat di siang hari, ada juga saat di malam hari, ada justru bahkan semuanya dilakukan. Saat diam-diam dia berani maksiat, rame-rame dia pun juga berani bermaksiat. Di malam hari dia berani maksiat, di siang hari juga berani maksiat. Pada 4 komponen ini ia terjang seluruh kemaksiatan, sehingga maksiat penuh kepada dirinya. Maka ketika seseorang telah menyadari bahwasanya kemaksiatannya itu telah ia lakukan, lalu ia sadar, maka ia memulai mendekatkan diri kepada Allah. Mulailah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa manfaat Bismillahirrahmanirrahim itu tadi? Manfaatnya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, ketika seseorang mukmin itu maksiatnya pada 3 posisi, saat sembunyi-sembunyi, yang kedua saat terang-terangan, yang ketiga saat di malam hari, yang keempat saat di siang hari, fa'atahum hadhihi, maka Allah berikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kepada hambanya yang mukmin, liyakfiraha lahum biha, agar dengan ia membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah rahasia yang kedua, di mana orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi
tidak semua perbuatan itu bagus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah perbuatan ketika diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka bismillahnya menjadi dosa besar. Apa itu? Ketika seseorang ingin berjudi, supaya dia menang, mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia mulai berjudi, maka bismillahnya itu akan menjadi haram hukumnya. Kenapa? Karena judinya adalah haram. Tidak ada istilah biar menang, biar barokah, nggak ada. Yang barokah itu adalah barang-barang yang halal. Kalau barang-barang yang haram, tidak ada yang barokah. Yang ada barang haram itu akan merusak jiwanya. Pikirannya menjadi sempit, akalnya menjadi pendek. Lantaran apa? Lantaran barang-barang yang haram. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan kebaikan lalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikannya menjadi sempurna. Seseorang yang telah melakukan kesalahan, ia baca bismillahirrahmanirrahim, niatnya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang ia lakukan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ia membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Inilah rahasia kedua, di mana kalimat bismillahirrahmanirrahim itu akan menjadi bagian alat untuk menghapus dosa-dosanya ketika ia melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, jangan tinggalkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa terhadap kalimat bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan, awali dengan bismillahirrahmanirrahim, asalkan perbuatan itu mengandung kebaikan, kecuali perbuatan itu adalah perbuatan haram. Kalau perbuatan haram diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka tetaplah haram kalimat bismillahirrahmanirrahim, kecuali itu haram bi ghairi dzatihi, haram yang bukan zatnya. Seperti apa? Umpamanya gini, ada orang mengambil air wudhu, tapi airnya mencuri. Kenapa mencuri? Karena dia nggak punya air. Maka wudhunya itu masih tetap diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Biar wudhunya mendapat barokah. Loh, kan airnya curian. Kalau air curian, maka tidak ada kaitannya dengan wudhunya tadi, karena yang dinilai adalah wudhunya itu. Ketika wudhu itu bukan haram, maka mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim akan menjadi berpahala. Lain halnya ketika seseorang melakukan perbuatan yang haram tapi memang betul haram lidzatihi, umpamanya apa? Mencuri. Mencuri itu adalah haram. Lalu sebelum mencuri dia baca bismillah, maka bismillahnya juga menjadi haram. Lantaran apa? Perbuatannya adalah perbuatan haram. Karena perbuatannya haram seperti itu, maka bismillahnya pun menjadi haram. Ketika perbuatannya adalah perbuatan makruh, maka bismillahnya menjadi makruh. Perbuatannya adalah perbuatan mubah, maka bismillahnya menjadi berpahala. Bismillahnya menjadi sunnah. Seseorang mau ngambil wudhu, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, lalu ngambil air wudhu, maka orang yang ngambil air wudhu dengan bismillahirrahmanirrahim itu bismillahnya akan menjadi berpahala. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.